Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Rizky Amira dengan NIM 2410952042. Saya dari kelompok 3 Praktikan Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas responsi awal pada modul 2. Modul 2-nya yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu diagram blok sistem kendali. Apa itu diagram blok? Diagram blok adalah sistem yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Pada diagram blok ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu komponen garis sinyal, yaitu garis yang menggambarkan arah dari aliran sinyal yang terjadi pada sistem kendali. Yang Yang berikutnya yaitu subsistem. Subsistem merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang berupa suatu fungsi. Selanjutnya yaitu summing point. Summing point merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dijumlahkan atau dikurangkan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Di sini kita memiliki input RS. Di sini untuk outputnya itu CS. Di sini kita merupakan diagram blok dengan lingkar tertutup yang memiliki sinyal feedback. Dan untuk ES merupakan sinyal error dari diagram blok ini. Selanjutnya hubungan diagram blok untuk yang seri. Yang pertama itu untuk yang seri. Untuk yang seri ini nilai dari keluarannya bisa kita cari dengan CS sama dengan RS dikali G1 dikali G2. Untuk subsistem dari G1 dan G2 ini merupakan seri. Berikut yaitu hubungan diagram blok paralel. Untuk paralel ini yang dimana subsistem G1 dan G2-nya bersifat paralel. Di sini kita jumlahkan pada summing point. Jadi untuk keluarannya yaitu YS sama dengan XS dikali G1S, lalu kita tambahkan XS ditambah XS dikali GS. Selanjutnya yaitu modifikasi diagram blok. Yang pertama, pergeseran titik percabangan dari sebelum ke setelah sistem. Untuk sebelum sistemnya, titik percabangannya sebelum subsistem. Lalu kita geser untuk titik percabangannya setelah subsistem B. Maka muncullah subsistem A. Untuk keluaran dari sistem ini, maka X1 sama dengan X1 dikali G dikali A. Jadi untuk yang X1-nya bisa kita coret, lalu kita dapatkan persamaan persamaan A sama dengan 1/G. Untuk yang kedua yaitu pergeseran titik percabangan dari setelah ke sebelum sistem. Yang pertama, sebelum digeser, titik percabangannya ada di setelah sistem. Lalu kita geser ke sebelum sistem, di belakang subsistemnya. Jadi munculnya subsistem A. Untuk keluaran dari sistem ini, yaitu X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Maka untuk hasilnya yaitu nilai A sama dengan nilai G. Yang ketiga yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum ke setelah sistem. Untuk sebelum sistem, titik perjumlahannya berada di sebelum subsistem G. Setelah kita geser ke depan setelah subsistem G, maka munculnya subsistem A. Untuk mencari keluarannya itu kita
kita cari persamaan dari sebelum digeser sama setelah digeser. Untuk persamaan sebelum digeser ini, X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Untuk setelahnya, samanya itu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Maka pada persamaan satu kita substitusikan ke persamaan 2 sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Jadi untuk X1 dikali G dikurang 2 ini bisa kita coret, maka kita dapatkan hasil A sama dengan G atau G sama dengan A. Yang berikutnya, pergeseran titik penjumlahan dari setelah ke sebelum sistem. Jadi pada diagram blok ini, untuk titik penjumlahannya berada setelah sistem, kita geser ke belakang atau sebelum sistem G. Untuk mencari persamaannya, kita cari persamaan sebelum kita geser terlebih dahulu. Untuk persamaannya, X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Lalu untuk persamaan duanya, X3, X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Lalu kita substitusikan persamaan satu ke persamaan 2 sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A dikali G. Lalu untuk X ini kita bisa coret, maka hasilnya yaitu A sama dengan 1/G. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem alih lingkar. Yang pertama yaitu sistem alih lingkar terbuka. Pada alih lingkar terbuka ini tidak adanya feedback pada sinyalnya, yang dimana hanya ada input, sistem, dan keluaran. Untuk mencari fungsi alihnya, CS per RS sama dengan G. Untuk mencari keluaran dari sistemnya, CS sama dengan RS dikali GS. Untuk sistem alih lingkar, alih lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensinya. Yang BS merupakan sinyal dari referensi diagram blok ini. Untuk mencari keluarannya, CS sama dengan RS dikali GS. Untuk merupakan nilai errornya. Untuk mencari nilai error, kita bisa cari dengan RS dikurang dengan BS. Sedangkan BS itu sendiri merupakan sinyal feedbacknya, yang dimana BS sama dengan CS dikali HS. Lalu persamaan tersebut kita substitusikan untuk ES dan BS-nya kita substitusikan ke persamaan CS. Maka akan menjadi CS sama dengan RS dikurang BS dikali GS. Lalu yang BS di sini kita substitusikan dengan yang ini, maka CS didapatkan sama dengan RS dikurang CS dikali HS lalu dikalikan dengan GS. Maka fungsi ahlinya kita dapatkan CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS kali HS. Berikut merupakan perbandingan antara sistem alih lingkar terbuka dan tertutup. Untuk yang pertama yaitu kestabilan dan ketelitian. Pada lingkar terbuka kurang stabil dan kurang teliti. Pada sistem tertutup lebih stabil dan teliti. Untuk kemudahan pembuatan, yang terbuka sangat mudah, sedangkan yang tertutup lebih ribet. Pada umpan balik, pada terbuka tidak memiliki umpan balik sama sekali, sedangkan pada tertutup memiliki umpan balik.
Sedangkan untuk biayanya sendiri, sistem terbuka lebih murah daripada sistem tertutup. Berikut kostata pengali atau KP. Kostata pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Pada sistem ali lingkar terbuka, untuk kostata pengalinya biasanya berada di sebelum KP. Tinggal dikalikan KP dengan GS-nya. Pada sistem, jadi sistem ali pada sistem konstanta pengali KP pada sistem ali terbuka yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS. Sedangkan pada sistem ali tertutup itu untuk KP sendiri atau konstanta pengalinya berada di sebelum subsistem G. Maka untuk fungsi alinya bisa kita dapatkan dengan CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 dikali KP G 1 ditambah KP dikali GS dikali HS. Berikut merupakan selanjutnya yaitu pengendali PID, Proportional Integral Derivative. Yang pertama, untuk PID sendiri merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Untuk pengendali PID ini sebenarnya ada tiga, cuma ada beberapa gabungan dari masing-masing PID ini. Yang pertama yaitu proporsional. Untuk proporsional, berikut merupakan bentuk dari diagram blok dari proporsional. Dalam domain waktu, dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontinu U dinyatakan dengan persamaan ini. UT sama dengan KP ET. Sedangkan dapat dituliskan dalam domain Laplace. US sama dengan US per ES sama dengan KP. Untuk pengaruh dari pengendali proporsional ini, ketika KP kita kecilkan, maka pengaruhnya respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Ketika nilai KP diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin singkat. Sedangkan ketika KP terlalu besar atau berlebihan, respon sistem akan semakin tidak stabil dan atau terjadi overshot atau osilasi terlihat jelas. Yang kedua yaitu integral. Pada integral berikut merupakan diagram bloknya yang membedakan di sini yaitu pada subsistemnya KI per S. Dalam pengendali integral, nilai error diumpamakan sebagai laju perubahan sistem kontrol U, sebagaimana dinyatakan pada persamaan ini, yaitu UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET DT. Dapat kita tuliskan dalam Laplace US per ES sama dengan KI per S. Untuk pengaruhnya sendiri pada pengendali integral ini pada kondisi saat diberi KI yang sebelumnya masih belum diberi KI, respon sistem akan semakin lambat. Saat sistem diberi KI, sedangkan untuk sinyal ESS sama dengan nol, outputnya akan tetap bertahan pada nilai yang sebelumnya. Ketika sistem diberi KI, sedangkan untuk sinyal ESA tidak sama dengan nol, misalnya satu 2 atau sebagainya. Outputnya akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai dari KI itu sendiri. Saat KI terlalu besar, semakin cepat error yang hilang, tetapi osilasi meningkat. Berikut yaitu derivatif. Pada derivatif ini kita
Diagram bloknya bisa kita di sini. Pada derivatif dilambangkan dengan KD yang membedakan pada subsistemnya. Pada derivatif ini, pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error. Dan dinyatakan pada persamaan berikut. UT sama dengan KD dikali DE T per DT. Sedangkan dalam Laplace-nya bisa kita tuliskan sebagai berikut. US per ES sama dengan KD kali S. Untuk pengaruhnya sendiri dari KD ini, yaitu saat diberi KD tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Saat sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu. Outputnya akan tergantung pada nilai KD itu sendiri dan laju perubahan error. Saat KD ditingkatkan, maka stabilitas dari sistem akan meningkat, sedangkan untuk overshot akan berkurang. Maaf. Nah, berikut merupakan pergabungan antara pengendali PD. Yang pertama yaitu PI, proporsional integral. Untuk P sendiri bisa bisa kita sebutkan penambahan penjumlahan antara nilai dari proporsional dan integral. Untuk diagram bloknya di sini yang membedakan yaitu pada subsistem. Pada subsistemnya kita tuliskan KP dikali 1 ditambah TI kali S per TI kali S. Sedangkan untuk persamaannya bisa kita tuliskan dengan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI di integral 0, 0, 0 sampai T ET dt. Un- Lalu dalam Laplace bisa kita tuliskan sebagai US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Untuk pengaruhnya pada sistem, saat sistem diberi pengendali PI, pengaruhnya respon sistem akan menjadi lebih baik. Tidak ada mengembalikan error pada nilai nol, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T. Untuk overshotnya sangat tinggi. Pada berikutnya yaitu proporsional derivatif, yaitu penggabungan antara proporsional dengan derivatif. Untuk diagram bloknya bisa kita tuliskan dengan ini. Untuk persamaannya UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD DET per DT. Sedangkan dalam Laplace bisa kita tuliskan dengan US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TD kali S. Untuk pengaruhnya pada sistem, saat sistem diberi pengendali proporsional derivatif, respon sistem pengaruhnya respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah dan untuk overshotnya rendah. Yang terakhir itu penggabungan antara ketiga pengendali, PID, Proportional Integral Derivative. Untuk diagram bloknya merupakan penggabungan antara ketiga komponen ini. Untuk persamaannya bisa kita tuliskan sebagai UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt ditambah KP kali TD DET per DT. Sedangkan dalam bentuk Laplace bisa kita tuliskan sebagai US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Untuk pengaruhnya sendiri ke dalam sistem, yaitu saat sistem diberi pengendali PD ini, respons transien akan menjadi lebih baik. Untuk ESS akan hilang dan overshot rendah. Kesimpulan dari ketiga pengendali itu yaitu untuk pengendali profesional, maka nilai dari sistem akan menurun. Overshot akan meningkat, settling time akan berubah
walaupun perubahannya kecil, untuk nilai dari steady state errornya akan berkurang. Untuk untuk pengendali integral, untuk rest time-nya akan menurun, overshot akan meningkat, settling time akan meningkat, untuk steady state errornya akan dieliminasi. Untuk pengendali derivatif akan memberikan perubahan kecil pada rest time-nya dan menurunkan overshot, shot, menurunkan screen time, dan memberikan perubahan kecil pada steady state error. Berikut merupakan parameter-parameter tanggapan peralihan. Yang pertama yaitu time constant. Time constant itu sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua, rise time, TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhirnya. Yang ketiga, settling time, TS. Waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respons steady state. Yang keempat yaitu delay time, TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Dan yang kelima dan yang terakhir, maksimum persen overshot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang terakhir yaitu metode penalaan tuning atau PID. Yang pertama, metode trial dan error. Pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plannya belum diketahui untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem. Kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Untuk yang ketiga, metode Cohen-Kohn. Mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik, rise time yang lebih cepat dibandingkan dengan metode Ziegler-Nichols. Nih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca rumah siapa teh? Ah, lu selesai record. Alah. Lah tuh, stop